Pada masa Perang Dunia II, Nazi Jerman memiliki sebuah mesin rahasia. Sebuah mesin yang dapat mengubah pesan militer menjadi kode yang hampir mustahil dipecahkan. Namanya Enigma. Setiap hari mesin itu menghasilkan jutaan kombinasi kode baru. Para ahli matematika terbaik di dunia mencoba memecahkannya. Dan semuanya gagal. Namun di tengah keputusasaan itu, datang seorang pria aneh, pendiam, nggak pandai bersosialisasi, sering dianggap sombong, tapi pria itu memiliki satu hal yang nggak dimilikin orang lain. Cara berpikir yang berbeda. Dia percaya bahwa untuk mengalahkan mesin, mereka harus membuat mesin yang lebih pintar. Dan tanpa disadari dunia, penemuan pria ini tidak hanya membantu memenangkan perang. Ia juga menjadi dasar dari teknologi yang kita gunakan setiap hari sekarang, yaitu komputer modern. Namun ironisnya, setelah menyelamatkan jutaan nyawa, dunia justru menghancurkan hidupnya. Inilah kisah ironis dalam film The Imitation Game. Suatu hari pada tahun 1951 di kota Manchester, Inggris, kantor Badan Intelijen Inggris atau yang sering disebut MI6 dapat laporan dari seseorang kalau semalam di rumah Profesor Alan Turing terjadi perampokan. Karena Profesor Alan Turing nih orang penting di Inggris, jadi MI6 langsung kirim detektif dan polisi buat datang ke rumahnya Profesor Alan Turing. Bapak-bapak berjaket ini namanya Detektif Knock. Dia yang ditugasin MI6 buat ke rumah Profesor Alan Turing ini. Pas dia masuk juga udah ada pak polisi tuh yang ngecek-ngecek duluan. Tapi katanya nggak ada barang apapun yang hilang, kayak bukan perampokan. Yang ada malah kelihatannya kayak Profesor Alan Turing lagi sibuk dengan mesin-mesin. Tapi Detektif Knock sama polisi belum tahu kesibukan Profesor Alan Turing dengan mesin-mesin itu apa. Pas disapa sama Detektif Knock, Profesor Alan Turing malah kelihatan sibuk sama bubuk sianida yang lagi dia rapihin. Detektif sama polisi bingung dong nih, lagi ngapain dan ada apa sih sebenarnya di rumah Profesor Alan Turing ini? Ini dia penampakan Profesor Alan Turing, diperanin sama Benedict Cumberbatch. Biar gampang, kita panggil aja Alan. Pak polisi langsung bilang kalau semalam tetangga Alan buat laporan kalau rumah Alan ada perampokan dan kegaduhan. Tapi Alan sendiri bilang nggak ada barang-barang yang hilang. Jadi aneh nih kejadiannya. Si Alan malah bilang kalau dia nggak percaya sama polisi dan detektif bakalan bisa tangkep pelakunya. Alan merasa lebih membutuhkan tukang bersih-bersih buat bantu bebenah. Abis itu, Alan dengan beraninya menyarankan mereka buat pergi dari rumahnya. Pas di luar rumah Alan, Detektif Knock bilang ke pak polisi kalau dia ngerasa ada sesuatu yang disembunyiin sama Alan. Tell me you don't think this is suspicious. I don't think this is suspicious. A mysterious professor who won't admit he's had something stolen from his house. I think Alan Turing's hiding something. Sebelum melanjutkan cerita di tahun 1951 itu, kita coba ke belakang dulu, di tahun 1939. Pada masa Perang Dunia II, Alan yang waktu itu baru lulus S3 dan udah jadi ahli matematika atau matematikawan, lagi ada wawancara kerja di pemerintahan kerajaan Inggris. Pada saat itu, pusat rahasia utama pemerintah Inggris selama Perang Dunia II ada di pabrik radio Bletchley. Di situ pemerintah Inggris lagi kerja keras buat memecahkan kode atau sandi dari Nazi Jerman alias lawannya Inggris atau sekutu. Di situ Alan diwawancarai sama Komandan Denniston. Tapi pas wawancara, gayanya Alan kayak sengak gitu. Dia udah terlalu pede kalau dirinya layak diterima kerja karena kemampuan matematikanya super jenius. Gara-gara sikap Alan itu, Komandan Denniston jadi kurang suka nih. Dia ngerasa Alan kayak merasa jadi orang yang paling dibutuhin. Karena Alan bilang dia sebenarnya nggak butuh-butuh banget pekerjaan di pemerintahan kerajaan Inggris itu. Alan merasa dia adalah ahli matematika terbaik di dunia. Jadi dunialah yang butuh dia. Pas lagi ngebahas proyek kerjaan yang bakal dikerjain berkaitan dengan bahasa Jerman, Alan ngaku kalau dia nggak bisa bahasa Jerman. Tapi Alan menyombongkan diri kalau dia jago teka-teki silang. Jadi bisa banget buat mecahin kode komunikasi dari Nazi Jerman. Sampai akhirnya Alan tahu kalau pemerintah kerajaan Inggris lagi mau mecahin kode komunikasi Nazi Jerman yang ada di mesin Enigma. Alan bilang dia suka memecahkan kode-kode, dan kalau dia berhasil, Perang Dunia II ini akan berlangsung singkat. If the Allies broke Enigma, then it's a very short war indeed. Of course, that's what you're working on. You also haven't got anywhere. Karena Komandan Denniston meragukan kemampuan Alan, jadi Alan langsung bilang kalau dia berani diuji coba langsung memecahkan kode komunikasi
Nazi Jerman di mesin Enigma. Inilah penampakan mesin Enigma, semua rincian tentang serangan mendadak, konvoi rahasia, pergerakan kapal Jerman, semuanya ada di mesin itu. Karena Nazi Jerman mengandalkan mesin Enigma sebagai komunikasi militer yang utama. Komandan Denniston bilang, beberapa anggotanya udah menangkap ribuan pesan radio setiap harinya, tapi mereka nggak ada yang bisa memecahkan kode-kode komunikasi pesan itu. Alan langsung perhatiin baik-baik dan pahamin mesin Enigma itu. Dia pengen tahu nih secara kasarannya aja, ada berapa kemungkinan pengaturan pesan yang dibentuk dalam kode-kode rahasia itu. Di proyek kerjaan itu juga ada Alexander yang lebih dulu ditugasin sama Komandan Denniston buat mecahin kode-kode di mesin Enigma bersama beberapa orang lain di tim itu. Pas dikasih tahu kalau Alan bakal kerja sama dengan Alexander dan beberapa orang lainnya, Alan langsung sok-sokan ngerasa dia lebih bisa kerja sendirian. Gak mau ada tim karena takut malah memperlambat kerjaan. Wah, sombong juga nih si Alan. Tapi tetap aja Alan harus mau kerja bersama tim. Sebelum lanjut, coba kita pahamin situasinya dulu. Jadi, Nazi Jerman selalu menggunakan mesin Enigma buat komunikasi atau mengarahkan para komandan dan prajurit perangnya. Semua pesan komunikasi itu disalurkan lewat sinyal radio di udara. Nantinya sinyal radio di udara itu juga bakal ditangkap dan didengarkan sama pekerja-pekerja wanita di pemerintahan Inggris. Lalu pekerja wanita itu juga mencatat kode-kode komunikasi itu di kertas. Setiap harinya ada banyak kode-kode dari pesan yang tertangkap. Berlembar-lembar kertas, berasa kayak skripsi. Habis itu, para pekerja wanita itu bakal kirim tumpukan kertas kode-kode dari pesan yang mereka dengarkan ke para matematikawan, yang salah satunya adalah Alan. Para matematikawan harus memecahkan apa isi pesan dari kode-kode komunikasi Nazi Jerman itu, sehingga nantinya Inggris bisa tahu Nazi Jerman bakal melakukan serangan atau pergerakan apa. Suatu hari, Alan diajak buat istirahat dan makan bareng sama Alexander dan tim mereka itu. Tapi Alan malah nggak mau diajak. Dia malah sengak gitu jawab dan nolaknya. Alan bilang dia lagi serius kerja, bukan cuma pecahin kode-kode rahasia dari Nazi Jerman, tapi juga mencoba buat bikin mesin yang bisa secara otomatis menerjemahkan kode-kode rahasia dari Jerman. I'm designing a machine that will allow us to break every message every day instantly. Keren juga nih ide dan inovasi yang mau dibikin sama Alan itu. Tapi kenapa dia harus sengak gitu ya gayanya? Alan bener-bener fokus kerja tiap hari. Dia workaholic abis. Bukan karena duit, bukan karena siapapun, tapi emang karena dia cinta pekerjaan kayak begitu. Suatu hari tiba-tiba Alan dapat surat keluhan dari ketua timnya, alias Alexander, yang menyatakan kalau Alexander dan timnya merasa keberatan bekerja sama dengan Alan karena cara kerjanya beda sendiri dan fokusnya malah membuat mesin, bukan memecahkan kode-kode yang masuk tiap harinya. Alan langsung protes tuh ke Komandan Denniston. Kenapa dia bisa dapat surat keluhan itu dari Alexander? Tapi Komandan Denniston bilang kalau Alexander udah bersuara, dialah yang harus didengar karena dia ketua timnya. Gak lama setelah itu, Alan langsung nulis surat dan titipin surat itu ke orang MI6 yang mau ke London. Alan nitip surat itu buat atasannya Komandan Denniston. Alan malah mau protes juga dan langsung samperin protesnya ke atasan Komandan Denniston. Gila banget kan? Beberapa hari kemudian, Komandan Denniston mengumumkan kalau yang jadi ketua tim matematikawan pemecah kode sekarang adalah Alan. Karena itu perintah dari atasannya Komandan Denniston. Wah, kok bisa ya si Alan bikin atasannya Komandan Denniston mau percaya sama dia jadi ketua tim? Alexander jadi bawahannya Alan nih sekarang. Dan saat itu, Alan gak segan buat langsung memecat 2 orang ahli bahasa Jerman yang dinilai sama dia. Kemampuannya biasa aja. Wah, bener-bener frontal banget nih si Alan. Alan jadi sering dibenci sama orang sekitar nih sekarang. Tapi lama-kelamaan, Alan dan timnya merasa kekurangan orang nih karena cuma kerja berempat doang. Gak pakai lama, Alan langsung coba rekrut pekerja lagi lewat teka-teki silang yang bakal dia publikasikan di koran. Siapapun yang bisa jawab TTS-nya di bawah 10 menit bakal diterima buat kerja. Beberapa minggu kemudian, Alan udah mengundang beberapa calon kandidat yang berhasil menyelesaikan TTS koran di bawah 10 menit untuk melakukan tes terakhir secara
secara bersama-sama. Tapi ada satu calon kandidat yang terlambat datang tuh. Dia namanya Joan, diperanin sama Keira Knightley. Joan itu satu-satunya calon kandidat yang berjenis kelamin perempuan. Dan dia terlambat datangnya karena ada masalah di perjalanan. Gara-gara terlambat, Joan jadi diragukan tuh buat bisa mengajarkan tes terakhir ini. Apalagi dia perempuan kan, yang saat itu masih dapat diskriminasi gender banget. Ngelihat keributan itu, Alan coba samperin Joan dan dia bilang, "Gak apa-apa kali ini terlambat." Alan langsung mempersilahkan Joan buat duduk di kursi. Tes yang dikerjain sama semua calon kandidat sangat-sangat susah. Dan tes itu harus dikerjain dalam waktu kurang dari 6 menit. Semua calon kandidat langsung pada fokus banget, termasuk Joan. Ternyata orang pertama yang bisa selesai tes itu adalah Joan. Dia bisa menyelesaikan dalam waktu kurang dari 6 menit, sedangkan yang lain masih pada fokus ngerjain. Dan Joan berhasil jadi salah satu dari 2 orang yang diterima kerja. 5 minutes and 30 seconds. Congratulations. My warmest welcome to His Majesty's service. If you speak a word of what I'm about to show you, you will be executed for high treason. Alan langsung kasih tahu kalau pekerjaan Joan nanti bakal bantu memecahkan kode-kode rahasia dari Nazi Jerman. Langsung shock tuh dia pas tahu apa kerjaannya. Setahun kemudian, di tahun 1940, Alan sama timnya lagi proses pembuatan mesin yang bakal otomatis memecahkan dan menerjemahkan kode-kode pesan rahasia dari Nazi Jerman. Bener-bener gede banget kan mesinnya tuh, tapi ini masih proses, masih butuh waktu banyak. Hari itu juga, tiba-tiba Alan datengin rumahnya Joan. Karena Joan gak ada kabar soal tawaran pekerjaan waktu itu. Joan sempat ngilang. Jadinya Alan nekat datengin rumahnya Joan dan ngobrol sama orang tuanya Joan tuh. Alan merasa dia butuh Joan, jadi dia coba ngebujuk Joan supaya mau bekerja. Joan ngaku kalau dia merasa terintimidasi kerja di timnya Alan yang isinya cowok semua. Jadi Alan coba langsung ngebujuk Joan kalau dia bakal kerja sama para perempuan yang ada di bagian juru tulis kode-kode rahasia yang masuk lewat sinyal radio. Dan untungnya Joan mau balik kerja lagi. Jadi sekarang Joan udah mau buat bekerja nih. Gak sia-sia Alan sampai datengin ke rumahnya tuh. Tapi ada aja masalah dan perselisihan di dalam tim nih. Alexander dan teman-teman ngerasa pekerjaan mereka banyak yang gagal, salah, dan lambat. Alexander sampai kesel banget. Dia ngerasa ini gara-gara Alan juga sebagai ketua malah fokus bikin mesin, bukan pecahin kode-kode. Timnya jadi merasa nggak dapat bantuan dari ketua. Sampai akhirnya Alexander emosi dan marah-marah ke Alan. Dia pengen rusakin mesin itu saking emosinya. You can help us. You can make this go faster, but you won't. He's right, Papa. Udah dibilangin kayak gimana pun, Alan tetap keras kepala. Dia yakin kalau mesin ciptaannya nanti bakal berhasil dan jadi kunci buat Inggris memenangkan Perang Dunia II. Duh, jadi makin terpecah belah ini timnya ya. Suatu malam, Alan umpetin kertas-kertas kode pesan Nazi Jerman hari itu. Dia mau bawa ke suatu tempat nih, diem-diem. Gak mau ketahuan sama siapapun. Ternyata Alan ngebawa kertas-kertas kode itu ke kosannya Joan. Malam-malam pula kan itu, ada hal penting yang bikin Alan ngerasa butuh bantuan Joan. Alan mau minta bantuan Joan buat nemuin kira-kira ada petunjuk gak dari kode-kode itu yang bisa dimasukin ke mesin ciptaan Alan nanti yang akan diberi nama Christopher. Untungnya Joan mau tuh bantuin Alan mencari-cari petunjuk. Alan bilang dia pengen mesin Christopher nanti bisa lebih pintar dari manusia jenius manapun. Dia pengen mesin Christopher jadi inovasi besar yang sangat bermanfaat layaknya sebuah komputer digital. Wah gila sih, terobosan dan temuan dari Alan bakal wadidaw banget pastinya kan? Suatu hari pas baru mau masuk ke kantor kerjanya, tiba-tiba Alan dibikin shock sama beberapa petugas yang lagi menggeledah meja kerjanya Alan. Alan langsung panik dong. Komandan Denniston bilang katanya ada agen mata-mata Soviet yang nyamar masuk di markas mereka itu. Dan meja kerja Alan harus digeledah juga tuh. Sampai-sampai Komandan Denniston sama tim Alan sendiri dicurigain kalau Alan lah agen mata-mata Soviet itu. Alan langsung kecewa dong, kenapa tiba-tiba dia yang dicurigain? Masa karena nggak disukain sama banyak orang, jadinya Alan dicurigain? Tapi untungnya petugas keamanan bilang di meja kerja Alan nggak ada sesuatu yang mencurigakan. That does not make me a Soviet spy. Nothing out of the ordinary, sir. Really? All right. Tapi tetap aja Komandan Denniston gak percaya sama Alan nih.
Dia sampai ngewanti-wanti Alan kalau berkhianat bakal dapat hukuman metong. Gara-gara kejadian itu, Alan jadi curhat nih ke Joan tentang dirinya yang dicurigain dan gak disukain sama banyak orang, termasuk timnya sendiri. Ngedengar itu, Joan kasih saran supaya Alan mau mendekat ke timnya. Karena kalau timnya gak suka sama Alan, nanti mereka gak akan mau bantu proses pembuatan mesin Christopher. Dan itu akan menghambat proses jadi semakin lama. Akhirnya Alan ikutinlah saran dari Joan. Dia sekarang lagi coba kasih buah apel ke teman-teman timnya tuh. Jadi kayak PDKT nih Alan sama teman-teman timnya. Untungnya teman-teman tim Alan itu mau menerima dengan baik. Mereka masih ada pikiran positifnya juga nih buat Alan. Setahun kemudian di tahun 1941, Alan masih berproses menyelesaikan mesin Christopher. Tapi sekarang dia udah gak sendirian. Teman satu timnya ikut membantu. Kayak Alexander nih yang sekarang kasih ide buat proses pembuatan mesin itu jadi lebih cepat dan pintar. Beberapa hari kemudian, akhirnya mesin Christopher ciptaan Alan dan timnya itu udah bisa dinyalakan. Mereka akan mengetahui nih kira-kira gimana hasil dari kerja mesin Christopher itu. Alan sama timnya deg-degan banget, soalnya itu proyek yang mahal dan memakan waktu banget kan. Alan bilang mesin Christopher bakal menguraikan gimana cara mesin Enigma yang dipakai Jerman mengatur pembuatan pemesan melalui kode-kode. Tapi pasti mesin itu juga butuh waktu buat memproses semuanya. Beberapa minggu kemudian, Alan masih belum juga dapat hasil dari mesin Christopher itu. Dia sampai stres nih, udah makan duit dan waktu, tapi belum juga dapat hasilnya. Sampai suatu hari, Alan lihat Komandan Denniston sama petugas keamanan nyamperin tempat mesin Christopher itu. Mereka pengen ngelabrak Alan yang sampai sekarang belum ngehasilin apa-apa nih. Alan langsung takut dong mesin Christopher-nya nanti diapa-apain. Alan udah berusaha memohon supaya mereka nggak matiin mesin itu secara paksa. Tapi apa daya, Alan yang saat itu sendirian gak bisa banyak melawan. Mesin Christopher beneran dimatiin sama petugas keamanan atas perintah Komandan Denniston. Dan gak pakai lama, Komandan Denniston bilang kalau dia pecat Alan saat itu juga karena gak menghasilkan pekerjaan apa-apa. Duh, gimana ini? Kok jadi kacau begini ya? Tapi untungnya ada Alexander dan teman-teman lain yang membela Alan nih. Mereka udah jadi sohib kan semuanya. Katanya kalau mau pecat Alan, mereka satu tim juga bakal pergi. Karena nggak punya pilihan lain, jadinya Komandan Denniston tegesin kalau dia kasih waktu buat Alan dan timnya selama 1 bulan buat membuktikan mesin Christopher itu bekerja dengan baik. One month. So help me God, you're all gone. Gila, solid banget nih timnya Alan sekarang. Beberapa hari kemudian, Alan makin sering nyelonong main ke kosannya Joan. Alan lagi stres nih karena mesin Christopher nggak bekerja dengan cepat, pergerakannya lambat. Dan kalau udah stres banget gitu, dia butuh diskusi sama Joan. Karena Joan salah satu orang yang sering ngebantu Alan. Tapi tiba-tiba Joan bilang kalau dia mau berhenti kerja di pemerintahan Inggris itu. Joan ngerasa di umurnya yang udah 25 tahun itu belum ada yang ngasilin apa-apa. Dia takut orang tuanya kecewa. Orang tuanya juga kepengen Joan segera menikah. Alan mencoba menahan Joan dengan bilang kalau dia suka diskusi sama Joan. Jadi dia nggak pengen Joan sampai pergi. Sampai-sampai Alan nekat ngelamar Joan buat jadi istrinya supaya Joan bisa tetap kerja dan ngikut sama Alan. Gila banget kan? Elizabeth, Mark, will you marry me? Gak lama setelah itu, perayaan tunangan Alan sama Joan udah dirayakan. Joan seneng banget dilamar dan bakal dinikahin sama Alan. Dia bener-bener gak nyangka momen itu bakal terjadi. Hari itu jadi salah satu hari paling bahagia buat Joan. Tapi Alan malah kelihatan kayak gak bahagia di perayaan tunangannya itu. Alan justru kelihatan sedih. Banyak hal yang dia pikirkan. Alan sampai nanya ke teman satu timnya, gimana kalau sampai nanti pernikahan dia sama Joan gak bahagia? Dan saat itu juga Alan ngaku kalau dia adalah cowok homo. Affairs with men. You know, in my admittedly limited experience, women tend to be a bit touchy about accidentally marrying homosexuals. Perhaps not spreading this information about might be in their best interest. Teman satu tim yang dengar pengakuan Alan itu nggak shock karena dia udah sempat menduga sebelumnya. Dia cuma ngewanti-wanti Alan supaya jangan sebarin ke siapapun karena jadi homo itu masih jadi sesuatu yang ilegal saat itu. Besoknya masih di pesta perayaan tunangan Alan dan John, Alexander tiba-tiba naksir sama cewek temannya Joan dan dia minta dibantu buat dikenalin sama Alan. Alan yang sebenarnya hatinya lagi nggak enak mau nggak mau nurutin permintaan Alexander aja dah tuh. Dan bener aja dong,
Alexander dengan pede kenalan sama cewek temennya Joan itu. Mumpung momennya lagi di tunangan Alan sama Joan kan nih. Di situ temen ceweknya Joan cerita kalau dia pernah naksir sama cowok orang Jerman, tapi nggak pernah ketemu. Dia cerita cara komunikasi dia dengan orang Jerman itu adalah dengan menangkap irama ketikan tertentu yang dikirim lewat sinyal radio. Tapi dia nggak pacaran karena orang Jerman yang ditaksir udah punya pacar. Ngedenger cerita teman ceweknya Joan itu, Alan langsung terpikir suatu ide yang bisa berkaitan dengan mesin Christopher-nya. Saat itu juga tiba-tiba Alan langsung dipanggil temen ceweknya Joan buat bertanya-tanya lagi. Dia terpikir sesuatu banget nih. Dia heran gimana caranya temen ceweknya Joan itu bisa tahu kalau orang yang ditaksir udah punya pacar. Cillly. So I suspect that Cilly must be the name of Fizamore. Is it possible that I was instructed to use 5 random letters at the start of every message? Well, this bit doesn't. Love will make a man do strange things, I suppose. In this case, I've just lost Germany the whole bloody war. Abis dengar penjelasan teman ceweknya Joan itu, Alan langsung ngibrit ke tempat kerja dia. Joan sama Alexander dan tim juga jadi ikut-ikutan nih karena Alan bener-bener terpikir sesuatu yang berkaitan dengan mesin Christopher. Alan terpikir, gimana kalau sebenarnya mesin Christopher itu cuma butuh bank kata-kata yang sering digunain sama Nazi Jerman. Dan nanti dari bank kata-kata itu, mesin Christopher bisa langsung mendeteksi gimana isi pesan-pesan selanjutnya. Karena template atau formulanya sama. Gak pakai lama, Alan sama Joan dan timnya langsung mengatur ulang mesin Christopher. Lalu mereka coba nyalain lagi mesin Christopher itu. Mereka penasaran dan deg-degan banget nih. Gak lama kemudian tiba-tiba mesin itu berhenti, menunjukkan kode-kode yang ditangkap dari pesan melalui sinyal radio di udara. Alan sama Joan dan timnya langsung shock. Mereka gak nyangka akhirnya mesin Christopher bekerja. Alan langsung catat-catat tuh apa aja kode yang ditunjukin di mesin itu. Nanti bakal langsung diterjemahin jadi pesan yang sebenarnya. Pas kode-kode itu dimasukkan ke mesin Enigma, barulah mereka tahu isi pesan terbaru dari Nazi Jerman. Isi pesan itu adalah tentang strategi serangan Jerman berikutnya bakal ada di mana. Famous Jaguar style paint is 53 degrees 24 minutes north and up from 1 degree west. Don't mention any German briefing. Alan sama timnya dan Joan langsung pada terharu dan seneng banget. Mereka nggak nyangka akhirnya mesin Christopher bisa bekerja dan ada hasil bagus. Hari-hari setelah itu, Alan sama timnya dan Joan menggunakan mesin Christopher dan mesin Enigma supaya dengan cepat memecahkan kode pesan Nazi Jerman. Mereka udah nemuin beberapa titik lokasi wilayah perairan dan udara yang bakal jadi serangan dari Nazi Jerman. Saat itu, tiba-tiba mereka nemuin ada serangan Nazi Jerman dalam waktu dekat yang bakal menyerang kapal berisi penumpang Inggris. Mereka pengen hubungin Komandan Denniston soal info itu. Tapi Alan menolak. Dia nggak mau ada pihak lain yang tahu kalau mereka udah bisa memecahkan kode-kode pakai mesin Christopher. Karena kalau bocor, nanti Nazi Jerman bakal langsung curiga dan kesempatan Inggris buat menang bakal kecil. Alan sampai ribut tuh sama Alexander dan timnya. They'll stop all radio communications by midday, and they'll change the design of Enigma by the weekend. Julia's worried. Dan akhirnya mereka sepakat buat nggak kasih tahu ke siapa-siapa dulu. Mereka bakal main aman dulu nih. Beberapa hari kemudian, Alan sama Joan samperin orang MI6 buat kasih tahu kalau mereka udah bisa memecahkan kode Enigma dengan bantuan mesin Christopher. Tapi Alan minta supaya orang MI6 itu jangan kasih tahu siapa-siapa dulu, termasuk Komandan Denniston. Sampai Alan merasa nanti pergerakan buat memenangkan Perang Dunia II udah cukup pesat dan gak bikin Nazi Jerman curiga. Suatu hari, Alan gak sengaja ngeliat ada buku Alkitab yang jarang dia temuin di Inggris. Pas dibuka dan dibaca, Alan beneran menduga kalau itu adalah punya agen mata-mata orang Soviet yang menyamar di sekitar dia. Karena isi Alkitab itu lebih ke sandi atau kode rahasia. Ternyata Alkitab itu punya salah seorang tim Alan sendiri. Dia adalah orang yang tahu kalau Alan itu homo. Jadinya dia ngancem bakal sebarin rahasia Alan kalau Alan nekat sebarin rahasia agen mata-mata Soviet itu. You know what they do to homosexuals? They'll never be able to work again. They'll be able to teach. Duh, gimana ini jadinya ya? Suatu hari, Alan mampir ke kosannya Joan, dan dia kaget tiba-tiba di situ ada si orang MI6 yang nyelonong masuk ke kosannya Joan sambil buka-buka dokumen lama waktu Alan sama Joan giat memecahkan kode Enigma. Di situ, si orang MI6 bilang kalau dia curiga Joan adalah agen mata-mata orang Soviet. Karena mau melindungi Joan, jadinya Alan jujurlah kalau dia tahu
Agen mata-mata Soviet itu bukan Joan, tapi teman satu timnya. Dan di situ orang MI6 juga jadi tahu nih, tapi dia membiarkan hal itu. Habis itu Alan langsung temuin Joan dan bilang Joan harus pergi dari pekerjaan dan kosannya. Mending balik ke kampung aja, karena Alan merasa Joan jadi nggak aman posisinya sekarang. Dan saat itu juga Alan ngaku kalau dia sebenarnya homo dan nggak ada perasaan sama Joan. Why? Not for women. So what? I just. So what? Ngedengar pengakuan itu, Joan bilang dia nggak peduli. Dia ngerasa bisa punya hubungan yang lama sama Alan. Tapi Alan malah blak-blakan kalau dia sebenarnya cuma butuh Joan buat bantu pecahin kode Enigma aja. Alan bilang dia nggak ada rasa peduli sama Joan. Saat itu juga, Joan langsung emosi sama Alan dan pergi. Hari-hari setelah itu, Alan dan timnya fokus buat ngebantu Inggris melawan Nazi Jerman melalui pesan yang mereka pecahkan. Mereka berhasil nggak ketahuan sama Nazi Jerman. Sampai akhirnya 2 tahun kemudian, Perang Dunia II berakhir. Sekutu yang di dalamnya termasuk Inggris berhasil menang. Mereka merdeka dan aman. Semuanya bisa terjadi berkat andil dari Alan dan timnya. Setelah Perang Dunia II berakhir, Alan, timnya, dan Joan mengakhiri tugas dan pengabdian mereka. Mereka diminta untuk bakar semua dokumen dan tugas-tugas yang pernah dilakuin dan dipecahkan, biar nggak ada jejak yang tersisa, karena tidak akan ada perang lagi. Setelah semua lika-liku cerita panjang lebar itu, kita balik lagi ke tahun 1951. Saat Alan dicurigain sama detektif Knock dan juga Pak Polisi karena dilaporin ada perampokan di rumahnya, tapi nggak ada yang hilang. Pak Polisi berhasil menangkap Alan. Katanya, suatu malam dia mengikuti pergerakan Alan kemana. Ternyata Alan pernah ke kedai minuman untuk bertemu dengan seorang pria dan membayarnya melalui amplop buat transaksi. Karena Alan mau berhubungan sama cowok itu. Turing's what they've ended up paid. Only Mr. Moriarty then has the bright idea of robbing Turing's house after with a friend. Dan cowok yang dibayar Alan itu mau ngerampok rumahnya Alan. Tapi Alan gak mau ngaku kan ada perampokan karena dia takut ketahuan kalau dia adalah cowok homo. Gak lama setelah ditangkap Pak Polisi dan detektif Knock, Alan resmi dijatuhkan hukuman karena ketahuan melakukan perbuatan tidak senonoh dengan sesama cowok. Detektif Knock sebenarnya merasa kasihan dan gak enak hati. Tapi apa daya, hukum yang berlaku saat itu di Inggris memang seperti itu. Setelah kabar Alan dijatuhkan hukuman itu menyebar, Joan datang lagi ke kehidupan Alan. Dia bilang dia mau ngebantu dan ngedampingin Alan jalanin proses hukum. Dia mau membela Alan, tapi Alan pesimis banget. Dia nggak yakin bisa dibantu sama siapapun soal kasus itu. Alan ngaku dia dikasih 2 pilihan sama hakim, mau dihukum penjara atau terapi hormon. Either 2 years in prison or hormonal therapy. Oh my god. Yes, that's right. Chemical castration to cure me of my homosexual erections. Dan Alan milih terapi hormon. Walaupun efek sampingnya bikin dia tersiksa, tapi setidaknya dia bisa mengembangkan mesin Christopher jadi semakin lebih pintar dan canggih. Alan benar-benar mencintai mesin Christopher ciptaannya itu. Berkat jasanya, mesin Christopher itu bisa semakin berkembang dan sekarang mesin itu kita kenal sebagai komputer. Joan berjanji dia akan selalu ada di hidup Alan. Joan bakal selalu mendukung Alan. Joan semangatin Alan banget. Dia nggak mau Alan sampai kenapa-kenapa. Tapi sayangnya pada tahun 1954, Alan memutuskan buat bikin dirinya sendiri metong. Dia nggak tahan dengan terapi hormon dari pemerintah Inggris dan stigma negatif yang ada. Jadi Alan mengakhiri hidupnya. Kisah Alan Turing adalah pengingat bahwa dunia seringkali tidak langsung menghargai orang-orang yang paling berjasa. Dia adalah pria yang membantu mengakhiri salah satu perang paling mematikan dalam sejarah manusia. Penemuannya menjadi fondasi dari komputer yang kita gunakan hari ini. Namun pada masanya, ia justru diperlakukan seperti penjahat. Film ini mengajarkan bahwa orang yang paling berbeda seringkali adalah mereka yang mengubah dunia. Mereka mungkin terlihat aneh, mereka mungkin tidak cocok dengan lingkungan sekitar. Namun cara berpikir mereka yang unik seringkali membawa kemajuan besar bagi manusia. Tanpa Alan, dunia teknologi mungkin tidak akan berkembang secepat sekarang. Dan tanpa keberaniannya untuk berpikir berbeda, sejarah mungkin akan berjalan sangat berbeda. Gimana nih pendapat kamu tentang film The Imitation Game? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.